Ini udah kain lap kelima loh, Tam. Masa aku harus beli lagi sih? Terus barang-barang antiknya papi juga kamu rusakin. Lihat yang itu. Yang itu juga. Yang itu juga. Kenapa? Abis kamu rusakin barang, sekarang kamu lapar? Nih, aku kasih tempat makan baru. Mewah kan? Biar kamu kayak kucing bangsawan. Pendiri Museum Barang Antik Damara, Chandra Pramana, akhirnya berhasil repatriasi 264 benda cagar budaya dari Belanda. Salah satu yang menarik perhatian Kenapa sih berita TV sekarang gak ada yang seru? buat dari kertas. Udah selesai makannya, Tam? Hah? Masih kurang? Biasanya juga cuma segitu. Biasanya kita mengubur orang yang mati karena tanam paksa. Tapi sekarang kebanyakan mereka mati karena kelaparan. Entah sampai kapan kemarau ini akan berakhir. Kasihan dengan masyarakat. Seharusnya dan masyarakat sudah merantau dan menikah dengan kekasihnya. Tapi beliau memilih untuk terjebak di sini bersama kita. Pelankan suara kalian. Kalian tahu sendiri kan, kalau dan masyarakat sangat ini dengan perjuangan kita ini. Jadi yang mungkin beliau meninggalkan kita. Namun terlalu banyak nyawa yang bergantung kepada beliau. Apalagi persediaan makanan kita semakin menipis. Dan air pun susah didapat. Karena kekeringan. Baik Pak yang rata Pak. Siapkan tikar kalian. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan agung dan santai. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan arsy yang megah. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan langit, bumi, dan arsy yang mulia. Karena hanya Engkau yang bisa menghapus penderitaan di negeri ini. Hamba tidak mampu untuk membalas. Maka izinkan hamba untuk mengabdi seumur hidup hamba. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Emma, Ceng. Hujan Den Mas, tapi makanan. Doa kita terkabul. Apa ini kue yang biasa dimakan para kompenir, Raden? Saya juga tidak tahu. Bentuknya padat dan keras. Dan ada aroma daging. Mungkin secara tidak langsung kita telah bertawasul kepada Allah. Iya. Tunggu, Raden. Walaupun ini sifatnya dari Allah, namun makanan ini kepentingan. Kita tidak bisa mengambil masalah demi kepentingan rakyat banyak dan anggota. Keamanan dipertaruhkan, Raden. Maaf, Raden. Hidup dan mati saya hanya kepada Allah, Raden. Jika makanan ini memang betul-betul datangnya dari Allah, maka ini aman untuk dimakan. Bahkan jenderal company sekalipun belum tentu diberkahi hal seperti ini. Saya makan. Pak, ini hukuman dari Allah. Apa berkah, Pak Harja? Berkah. Rasanya seperti ada garam, ada sedikit daging. Saya rasa saya baru pertama kali makan makanan seenaknya ini, Raden. Alhamdulillah. Kalau begitu, cepat bagikan kepada warga. Raden, maaf Raden. Ini adalah anugerah untuk Raden. Ya Allah. Kenapa bukan Raden saja yang makan? Karena
dan sudah beberapa hari belum makan. Apa menurut Pak Harja saya mampu menelan makanan ini? Setelah saya tahu kalau banyak warga yang mati kelaparan. Ini mangkok aneh banget sih. Makannya si Tami udah mau habis, tapi di mangkok masih belum keisi penuh juga. Ini udah bungkus yang ke-9 loh. Oke, kita lihat seberapa banyak yang bisa kamu tampung. Ini mangkok beneran aneh. Ada penunggunya kali ya? Gak mungkin, gak mungkin. Gak mungkin papi ninggalin barang yang ada penunggunya. Allah sungguh mendengarkan doa kita. Iya Raden, ini berkat doa dan ketulusan hati Raden. Badai pasti berlalu Raden. Bagikan. Bagikan ke sana. Cepat saja. Raden, makanan ini hanya cukup untuk sebagian anggota saja. Bagaimana kalau kita berdoa lagi agar kita bisa mendapat makanan lebih banyak lagi? Tidak tahu terima kasih. Kita sudah dapat nikmat dari Allah. Namun masih berani meminta lebih banyak lagi. Mas Raka. Mas Raka emang benar. Namun kalau boleh saya berpendapat, tidak sepenuhnya salah Pak Harja. Karena menurut saya, berkah ini emang datang hari ini. Lalu bagaimana dengan besok? Iya Raden, dan itu hanya makanan. Tapi setidaknya air Raden. Jika ada air, kita bisa merebus akar dan kayu untuk menghilangkan rasa lapar. Baiklah. Ya Allah, hamba kembali menghadap kepadamu. Terima kasih atas rezeki dari langit yang kau titipkan melalui perantaramu. Hamba tidak berharap lebih. Namun izinkan hamba untuk memohon kepadamu setetes curahan air kehidupan. Kalau nih mangkok bisa nyedot makanan, aku mau lihat. Apa nih mangkok juga bisa nyedot air? Apa-apaan sih? Kok nggak bisa diisi air juga? Ini mangkok beneran penunggunya. Ini mangkok beneran aneh. Raden, Raden tadi berdoa sudah begitu lama. Mungkin Allah sudah mendengar ketulusan hati Raden. Saya rela berlutut seumur hidup. Bahkan sampai mati. Demi menyelamatkan kalian semua. Agar kalian terhindar dari semua penderitaan. Bukan hanya kami yang menderita. Tapi masyarakat juga menderita. Kami tahu betapa besarnya kerinduan masyarakat terhadap kekasih masyarakat. Namun kami tidak bisa berbuat apa-apa, Mas. Saya yakin dia akan menunggu saya. Perjuangan saya di sini masih panjang. Sistem tanam paksa yang kita perjuangkan belum selesai. Musim kemarau belum usai. Jadi saya tidak bisa mementingkan kepentingan pribadi saya. Raden, jika saya hitung-hitung, air suci ini kalau dibagikan pada warga dan seluruh anggota,
mungkin hanya cukup untuk beberapa hari. Tapi kalau hanya untuk organisasi kita saja, bisa cukup untuk 1 bulan, Raden. Kalau semua warga mati, apa fungsi dari organisasi ini, Pak Harja? Dan siapa lagi yang harus kita perjuangkan? Maaf, Raden. Saya hanya takut kita kekurangan anggota. Bagaimana nanti kalau tiba-tiba para company datang dan menyerang? Rakyat juga yang akan menjadi korban. Karena mereka tidak akan mendapatkan perlindungan dari kita. Kita tidak bisa mementingkan kepentingan organisasi ini, Pak Harja. Bagikan airnya. Pastikan setiap kepala mendapatkannya. Baik, Mas. Saya tahu saat ini organisasi masih menyimpan persediaan makanan dan minuman buat para anggota. Jika kita hanya mementingkan kepentingan organisasi ini, apa bedanya kita dengan para company itu, Pak Harja? Iya, Raden. Ini mangkok udah diisi semalaman kok masih nggak keisi juga sih? Apa ini mangkok bolong ya? Enggak kok. Tapi dapat mangkok ini dari mana sih? Ini mangkok nggak ada penunggunya kan? Jika kamu adalah perantara doa-doa kami kepada Allah, saya harap kamu bisa membaca surat ini dan membalasnya. Apa-apaan nih? Dasar aneh. Aku udah gak sanggup lagi sama mangkok ini. Apa? Cari sumbernya. Ya, cari. Ini saya nggak salah lihat kan? Walaupun sudah tidak utuh. Tetapi ini tetap ikan goreng kan? Iya. Allah memang tidak tidur. Iya, Raden. Dengan sedikit air, kita bisa memasak sup ikan, Raden. Ini sungguh pemandangan terindah yang pernah saya lihat. Alhamdulillah. Ini benar-benar bekal. Ini bisa dimakan. Asli. Ini daging yang sudah diberi bumbu. Kumpulkan warga untuk menyiapkan kompor mereka. Hari ini kita kembali memasak. Iya. Baik, Raden. Siapin kompor kalian. Baik. Apaan sih?
Teruntuk perantara Allah yang saya hormati. Mungkin kamu tidak bisa membaca surat saya sebelumnya. Karena saya kirim dengan cara dibakar. Siapapun kamu, saya adalah Raka, ketua Sarekat Tolak Tanam Paksa. Karena akibat sistem ini, rakyat menderita hingga mati kelaparan. Air berganti darah, susu bernoda merah. Tanam paksa. Pasukan Belanda. Indonesia ini udah merdeka ya? Ini orang halal apa gimana sih? Mana ditulis pakai darah lagi? Apa saking canggihnya sekarang nih orang bisa lewat teleportasi? Jadi makanannya si kami itu diambil sama orang baik surat ini. Saya belum pernah melihat beras putih ini, Raden. Terima kasih atas rezeki yang telah Kau berikan, ya Allah. Tapi ini jumlahnya terlalu sedikit. Apa sebaiknya Raden mengirimkan surat lagi kepada perantara Allah? Agar beliau bisa mengirimkan kita lebih banyak lagi, Raden. Kita memiliki uang, namun tidak punya sesuatu untuk dibeli. Apakah ada yang lebih ironis dari ini, Pak Harja? Bahkan setelah semua ini, kita tidak bersyukur atas nikmat Allah. Jadi, apakah Pak Harja masih ingin terus mengadahkan tangan? Hanya berharap diberi, tanpa mau memberi? Maafkan saya, Raden. Apa Raden Raka yakin ini cincin pernikahan yang Raden siapkan? Ini satu-satunya barang berharga saya sekarang, Pak Harja. Apa menurut Mas Haka, antara Tuan itu akan puas dengan ucapan terima kasih yang kita berikan ini? Gawat, Raden! Gawat! Kalian ngapain kesini? Apa perusahaan papi aku belum cukup buat kalian? Kan mau apa lagi sekarang? Kami kesini mau nagih hutang. Papi kamu itu punya hutang 300 juta sama kami waktu dia masih hidup. Hah? Papi aku hutang 300 juta? Enggak kebalik. Hutang kalian ke papi aku aja, aku rasa lebih dari 300 juta. Kamu cantik tapi bodoh. Coba lihat ini. Kamu lihat, hutangnya tidak seberapa. Tapi bunganya itu loh banyak banget. Mungkin kamu bisa jual rumah ini buat bayar hutang kamu? Kamu tenang aja. Kalau rumah ini udah kejual dan hutangnya udah kebayar, sisanya kamu bisa beliin apartemen, ya? Ya mungkin cukup lah yang 1 studio atau mau yang bedroom. Tapi ada syaratnya. Kamu harus bersedia menikah dengan ponakan kamu. Ini papanya. Ganteng kan? Gak minat. Toh bentar lagi aku juga bisa bayar hutangnya. Yakin kamu? Oke kalau gitu.
Tante kasih waktu 3 hari dari sekarang. Kalau kamu tidak bisa bayar, kamu harus keluar dari rumah ini. Karena rumah ini masih milik aku, jadi silakan kalian keluar dari sini. 3 hari. Waktu kamu hanya 3 hari. Ini mas beneran? Ah, sakit. Beneran. Ini cincinnya cakep banget. Apa ini ada penunggunya ya? Tapi baik bener. Masa penunggu kasih mas beneran kayak gini? Musrik nih, musrik. Tapi udahlah, bodo amat. Jadi mangkok ini bisa nyedot barang-barang yang aku kasih, terus digantiin sama barang dan emas kayak gini. Jadi setelah aku kirim makanan-makanan ke mereka, mereka kirim ini sebagai tanda terima kasih. Halo? Apa di sana ada orang? Halo? Apa di sana ada orang? Ada yang bisa dengar aku? Kamu gak perlu kirimin aku apa-apa lagi. Apalagi koin-koin. Zaman sekarang aja main arcade game tuh udah pakai kartu. Ngumpulin poinnya juga. Terus emas-emas ini apa? Kalau misalkan punya emas banyak kayak gini, kenapa kan gak bisa beli makanan sih? Berarti boleh aku jual ya? Gak boleh minta balik ya? Kenapa Om? Ada yang salah sama cincinnya? Enggak.
Nggak ada yang salah sama cincin ini. Tapi kamu mendapatkan durian runtuh, Naila. Maksudnya apa, Om? Raka Damar Langit, salah satu pahlawan yang luput dari catatan sejarah. Meskipun dia berdarah biru, tapi dia sangat memihak kepada rakyat. Konon ceritanya, cincin ini adalah cincin pernikahan yang dipahat olehnya. Tapi sayang, cincin ini tidak pernah sampai kepada calon istrinya. Kenapa, Om? Menurut cerita, Raka Damar Langit meninggal di sini. Kakak Damar Langit? Di buku ini tertulis kalau kota RB adalah salah satu kota penghasil permata dan kotanya para pemahat hebat. Karya-karyanya sangat terkenal karena para company sering mengambil hasil pahatannya yang dijadikan oleh-oleh sebelum pulang ke negaranya. Jadi kamu benar-benar dapat durian runtuh, Naila. Jadi cincinnya berharga banget, Om? Sangat berharga sekali. Ini harta kamu, sangat tinggi nilainya. Walaupun kota RB dan Raka Damar Langit tidak tercatat dalam sejarah, tapi banyak orang-orang yang datang berburu harta karun ke kota itu. Karena legendanya kota itu. Dan sampai sekarang, belum satupun arkeolog yang berhasil menemukan titik koordinat dari kota itu. Jadi kalau cincin ini beneran legend banget, kira-kira harganya berapa ya, Om? Karena itu adalah permata asli dan dipahat langsung oleh Raka Damar Langit, pastinya akan ada orang yang menghargainya 500 juta atau bahkan 1 miliar. 1 miliar? Ya, apalagi ada cerita di balik cincin itu. Berkat kamu, semua orang akan tahu kalau cerita Raka Damar Langit itu nyata, bukan cuma omongan. Jadi kalau kamu berniat menjual cincin itu, kamu bisa datang ke pameran Damara yang akan diadakan 3 hari lagi. Dan di sana akan ada orang-orang kaya, pecinta barang antik, yang mungkin saja bisa membeli cincin kamu itu dengan harga sangat tinggi. Jadi, kata-kata di kain itu jadi beneran?